dari vektor. Jadi vektor ialah ruas garis berarah. Jadi setiap vektor ini memiliki panjang dan arah. Ya. Saya pakai yang versi Word-nya saja biar saya koreksi. Jadi vektor ialah ruas garis berarah, ya, ruas garis berarah. Jadi ini vektor ya, jadi ada arahnya. Jadi setiap vektor ini punya panjang, ya, punya panjang dan juga arah. Kemudian setiap vektor memiliki titik awal, kita sebut dengan initial point. Di sini ada initial point, ya, ini initial point, ini initial point, dan memiliki titik akhir atau terminal point. Dua vektor yang panjangnya sama dan arahnya sama disebut vektor yang ekuivalen. Jadi kemudian jumlah dua vektor, jika saya punya vektor U, cara penulisannya seperti ini notasinya, dan V seperti ini. Sebentar saudara, kok langsung vektor di dulu ya. Jadi penulisan vektor itu menggunakan huruf kecil, kemudian di atasnya ada bar, ya, ada garis. Ya. Vektor U dan V ditulis U plus V. Saya ulangi, jumlah dua vektor U dan V ditulis U plus V didefinisikan sebagai vektor yang titik awalnya sama dengan titik awal U dan mempunyai titik akhir pada V. Jadi kalau misalnya di sini saya punya U, titik awalnya di bagian sini, masukkan di sini. Jadi jumlah U plus V itu sama dengan satu vektor yang titik awalnya itu sama dengan titik awal pada vektor U, berarti di sini. Yang kemudian titik akhirnya, terminal poinnya ada di vektor terminal point pada V. Jadi ini adalah U plus V. U plus V. Yang berikutnya, vektor yang panjangnya 0 dinamakan vektor 0. Ya, vektor vektor ya pakai ini. Dan dinyatakan dengan 0 bar. Ya, 0 bar. Serta didefinisikan 0 bar plus V bar atau vektor 0 ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor 0 sama dengan V. Jadi sebuah vektor kalau ditambahkan dengan vektor 0 itu sama dengan dirinya sendiri. Kemudian jika sembarang vektor V yang merupakan vektor tak nol, maka vektor yang bila ditambahkan dengan V, dengan vektor V, hasilnya sama dengan vektor 0. Saya ulangi,
Jika sembarang vektor B yang merupakan vektor tak nol, maka vektor yang ditambahkan dengan vektor V hasilnya sama dengan vektor nol, maka vektor tersebut merupakan vektor yang besarnya sama dengan vektor V, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor V. Vektor ini disebut negatif V, ditulis negatif ya, negasi. Bentar, saudara. Oke, ya, negatif V ditulis itu. Baik. Kemudian jika ini tadi ya, jadi ini vektor V. Nah, jika dia panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan, kita sebut dengan negatif V. Ya. Ini negasi. Ya. Vektor ini disebut negasi vektor V. Ditulis non V. Jadi panjangnya sama, arahnya berlawanan. Ya sebenarnya ini boleh seperti ini. Oke. Jika vektor U dan V adalah sembarang dua vektor, hasil pengurangan V dan U didefinisikan ini. U dikurangi V sama dengan U plus negasi V. Ya, sehingga bentuknya, jadi kalau saya punya U seperti ini, kemudian snipping, nah,
Nggak bisa. Oke. Jika U dan V adalah sebarang dua vektor, maka pengurangan U dan V didefinisikan U min V sama dengan U ditambah negasi V. Ya. Jadi pengurangannya, ini kita bisa menarik garis ke sini. Ya. Jadi bisa menarik garis ke sini, sini. Ya. Terus ditarik garis tegak lurus seperti ini, sehingga U min V itu yang merah, ya, yang merah. Nah, jadi ini adalah U min V. Nanti gambarnya yang bagus biar biar uh, simetris ya. Ini itu kan harusnya sama dengan ini, ya kan? Miringnya. Nah, oke. Kemudian ini kita, nah, kurang lebih seperti itu. Ini ya. Jadi kan U-nya ke sana, ya, V-nya ke sana. Nah, untuk pengurangan V dan U, maka V-nya ini kan negasi U kurangi V sama dengan U plus negasi V. Negasi V dari ini adalah ini. Panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, dari sini kemudian kita proyeksikan nih, garis yang sejajar dengan negasi V sama yang sejajar dengan U. Maka kita peroleh hasil penyelesaiannya yang ini, U min V. Itu ya. Kemudian cara langsung tanpa menggunakan V, ya. Cara langsung tanpa menggunakan negasi V. Oke. Jadi langsung deh, ini UV, nah ini tarik ke sana. Ya sama. Jadi bisa seperti ini, kan sama nih, ya sama. Arahnya ke sana. Nah, ini ke sana. Jika V adalah vektor tak nol, dan K bilangan real tak nol atau skalar, maka hasil KV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya itu K kali panjang V dan arahnya sama dengan arah V jika K-nya positif dan berlawanan dengan arah V jika K-nya negatif. Definisi V sama dengan 0 jika K-nya sama dengan 0 dan V-nya kurang dari. Sebentar. Atau V-nya sama dengan 0.
jika KV tidak jika KV adalah vektor tak nol dan K bilangan real tak nol, skalar, maka hasil KV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjangnya V dan arahnya sama dengan V jika K-nya lebih dari nol atau bukan nol dan berlawanan dengan arah V jika K-nya negatif. Kita definisikan KV sama dengan nol jika K sama dengan nol atau V-nya sama dengan nol. Ya. Jadi kalau hasilnya sama dengan nol itu kemungkinannya kalau tidak K-nya sama dengan nol, ya V-nya sama dengan nol. Gitu ya. Nah, kalau saya punya V ini, ya V-nya seperti ini, ya, maka setengah dari V ya dihitung setengahnya. Setengah dari ini diukur, ya letakkan di sini dulu, kemudian dipisah. Kemudian 2V, berarti 2 kali dari ini, ya 2V. Nah ini nggak perlu ada anak panah bolak-balik nih. Nah, kemudian kalau dari sini, tapi arahnya berlawanan, maka negatif V. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada koordinat kartesius, suatu vektor V yang memiliki titik awal 0 dan titik akhir V1, nah, ini harus dikurungi, saudara. Ditulis V, V1, V2, titik, ya. V1, V2 ini disebut komponen vektor V. Oke. Jadi kalau kita tempatkan vektor ini di dalam sebuah koordinat kartesius, ya, dan ya ini. Oke. Jadi saya punya ya, ini koordinat kartesius x, ini y, ya. Jadi pada koordinat kartesius suatu vektor v yang memiliki titik awal 0, ini ya, titik awalnya 0 itu dari sini 0,0, berarti sini, ya. Dan titik akhirnya v1, v2 z, ya. Ini adalah v1, v2. Jadi ini besar ya. 1,2. Karena titik ya. Bentar.
Jadi seperti tadi, ya, ini V1, V2, ya, V1, V2, kemudian ini kita sebut V1, V2, ya, itu V, ini 0. Oke, maksudnya seperti itu, titik awal 0 dan ditulis V sama dengan, ya titik ya, yang dimaksud titik akhirnya itu V sama dengan V1, V2. V1, V2 ini disebut komponen-komponen vektor V. Komponen-komponen vektor V. Lalu dua vektor, sebutlah V dengan titik V1, V2 dan W dengan titik V1, W2, disebut ekuivalen jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Jadi komponen-komponen yang bersesuaian itu sama. Jadi V sama W disebut sama jika V1 itu sama dengan W1, V2 sama dengan W2. Contoh, V dengan 2,3, W sama dengan 2,3. Nah, ini adalah contoh yang ekuivalen. Maka V1 sama dengan W1, dan V2 sama dengan V2. Oke. Kita sebut ekuivalen ya antara gini aja. Karena maka 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 ini ya. Oke. Kemudian jadi ekuivalen, matrik yang ekuivalen sudah. Kemudian penjumlahan faktor, ya, penjumlahan faktor. Kalau ada faktor V sama dengan V1, V2 dan vektor W sama dengan W1, W2, maka masing-masing komponen yang bersesuaian itu dijumlahkan. Ya, misalnya V tambah W, berarti ya depan tambah depan, belakang tambah belakang, begitu. Ya, barisnya yang mana, kolomnya yang mana, itu yang saling dijumlahkan. Ya. Jadi seperti ini, V tambah W semuanya dijumlahkan ya, semua. Ya, baik komponen V maupun komponen W itu dijumlahkan dengan masing-masing yang bersesuaian. Nah, contohnya ini, VW. Ya, V-nya 2,3, W-nya -1,6, maka V plus W sama dengan 2 -3, 3
min 6 ya, min 1,3 min 3. Sebentar. Ya. Kemudian perkalian vektor V dengan skalar K. Dengan K anggota bilangan real. K elemen bilangan real. Basic Greek. Perkalian vektor V dengan skalar K di mana K anggota bilangan real adalah KV sama dengan K V1, V2. Ya. Titiknya V ini tadi kan V1, V2. Di masing-masing dikalikan. Ya. Contoh, misalkan diketahui K sama dengan 2. Hitunglah KV dengan V sama dengan 2,3. Ya. Maka hasilnya KV itu adalah 4,6. Kemudian, konsep yang sama tadi kita terapkan di vektor ruang berdimensi 3. Ya. Kalau tadi titiknya hanya ada 2, sekarang titiknya ada 3. Jadi kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, maka sumbunya tidak lagi 2 tetapi 3. Ya. Ya. Bentar, sebelum ke contoh, V-nya komponennya juga 3, B komponennya juga 3. Kalau kita jumlahkan, masing-masing V1 ditambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Ya. Kemudian, kalau kita kalikan, maka masing-masing komponen kita kalikan. Ya. Itu. Nah, berikutnya adalah contoh dari vektor di ruang 3. Vektor di ruang 3 dapat digambarkan oleh triple bilangan real. Ya, V sama W seperti ini, misalkan. Ya, V plus W, maka masing-masing komponen dijumlahkan, K plus V masing-masing komponen dikalikan dengan skalar. Contoh ilustrasi, saya punya V235. 235. Contohnya seperti itu, X, Y, Z. Oke, jadi ini kita kan ada X ya, X di sini. Ada X, ya, X-nya di sini. Kemudian Y di sini. Ini presisinya kurang ya.
posisinya. Ini harusnya begini, saudara. Saya gambar lagi, sayangnya tidak ada, saya nggak ada penggaris ya di sini. Oke, oke, sini. Oke, ini ya. Kemudian, oke, kemudian, nah, ini ya. Saya punya itu, kemudian saya mau bagi dua. Satu, dua, satu, dua, tiga, kemudian satu, dua, tiga, empat, lima. Tuh, kemudian ini terlalu ini ya, saya hapus dulu yang bagian sini ya, saudara ya. Nah, nih. Ini ya. Kemudian saya kasih satu, dua. Ini dua, saya kasih angka di sini dua, kemudian tiga, kemudian lima. Ya. Oke, sekarang kita buat garisnya. Oke, garis putus-putus pakai warna hitam. Ini saya harus pakai pakai ini, saudara, seolah-olah pakai penggaris, jadi saya harus menempatkan dulu untuk koordinat. Sudah ketemu di sini, kemudian saya tarik ke atas di sini. Oke.
Oke, kemudian di sini, oh, nggak bisa ya, nggak jaminan. Oh, oke, ini aja deh. Ah, oke, kita tarik garis ke bawah, saudara. Nah, ya. Kemudian ini ke sana. Terus, kemudian ini turun ke bawah. Ini, oke, oke, udah ya. Kemudian ini juga kita tarik garis sejajar ke sana, lurus. Oke, supaya jadi kubus. Balok, ya. Kita ini tarik garis sejajar, tek, 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 tek. Terus ini tarik garis ke sini, lurus. Nah, sudah. Ini adalah, nah kita tarik dari sini, dari ujung sini ke ujung sini, ya saudara nanti silahkan gambarnya. Jadi ini gambar yang tadi tidak presisi, ya nanti silahkan digambar lagi. Nah, harusnya lurus ya saudara. Saya untuk narik garis lurus, nah mencong-mencong ya. Ini kita beri nama V, ya, vektor V sama dengan 2,3,5. Gitu. Gitu, saudara. Nanti saudara kalau disuruh menggambar harus bisa ya. Kalau pakai penggaris lebih cepat daripada pakai pen tablet. Ya. Kalau pakai pen tablet agak susah. Seperti itu. Kemudian, nah ini hanya soal-soal saja sih.
Ini ternyata dia pakai kubus, saudara. Jadi tidak bisa seperti itu ya. Kalau mau pakai seperti ini satu-satu saja, ya. Misalnya dua itu posisinya di sini, kemudian kita tebalkan dengan warna hitam. Bentar, banyakkan. Nah, katakanlah di sini 3. Selanjutnya adalah ini kita buat garis putus-putus. Garis putus-putus. Jadi seperti ini. Ini. Kita geser. Sudah jadi. Kita naikkan ke atas. Ya. Ini kemudian kita buat lagi. Kemudian kita geser ini. Geser lagi.
Oke. Nah, ini baru nih kita tarik seperti ini. Ini adalah V, warna merah. Ya. X, ini, Z. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau presisi ya, yang lebih bagus bentuknya seperti itu. Kemudian ilustrasikan vektor W 3, 2, 4. Berarti X-nya 3, 2, Y-nya, kemudian min 4 berarti ke bawah. Nah, ini juga salah nih ya menggambarnya. Nanti silahkan saudara kemas seperti tadi, ya buat garis sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y. Yang di atas bagaimana? Kalau ini sudah membentuk semacam apa ini? Jajar genjang, ya, maka proyeksikan ke atas jajar genjang yang ada di alas. Proyeksikan ya ke atas begitu sejauh Z. Sejauh Z. Nah, nanti tinggal ditarik garis lurus ya, garis vertikal ini. Nah, nanti tarik titik initial point sampai ke terminal pointnya. Ya, dari titik 0,00 ke titik V ini, vektor V. Dua caranya analog, silahkan nanti dipelajari sendiri. Lalu di sini, kadang-kadang vektor yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik eh, kadang suatu vektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya itu tidak terletak pada titik, sehingga titik awalnya sudah ya, sehingga titik awalnya tidak terletak pada titik asal. Jika vektor P1, P2 memiliki titik awal P1, ya, X1, Y1, Z1, dan titik terminalnya P2, isinya adalah X2, Y2, Z2, maka P1, P2 sama dengan masing-masing komponen yang bersesuaian itu dikurangi. X2 kurangi X1, jadi titik yang ada di titik terminal dikurangi dengan yang ada di titik awal. Ya. X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Y2 kurangi Y1. Di mana belum ada nih. Di mana P1, P2 diperoleh dengan mengurangkan koordinat titik akhir dengan koordinat titik
awal. Ya. Ini boleh ini aja. Sebutlah ini adalah OP1, ini OP2, maka P1, P2 adalah grafik dari di ya. Sehingga di sini X2 kurangi 0, Y2 kurangi 0, Y2 kurangi 0, dikurangi X1 kurangi 0. Ini ya, ini kan P1, P2 itu adalah OP, OP2 dikurangi OP1. Ya kan? Kan dari titik terminal dikurangi titik asal, titik awal ya. Jadi di sini OP2 kurangi OP1. P2 kurangi OP1. Kemudian kita urai OP2 itu berarti ya di sini kan X2, X1 ya. Y2, Y X2, OP2 ini kan X2,0, sorry ya. X2,0, Y2,0, Y2,0 dikurangi, nah ini X1,0, Y1,0, kemudian Y1,0. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita buka kurungnya, masing-masing komponen yang bersesuaian kita kurangkan. X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Y2 kurangi Y1. Oke. Maka kita sudah punya formula. Ini khusus untuk yang tidak berasal pada titik awal. Jadi caranya seperti itu. Contoh, komponen-komponen vektor V sama dengan P1, P2 dengan titik awal P1, 2, 14 dan titik terminal P2, 7518 adalah V ini. V sama dengan ini tuh harus dibeginikan, harus dikurungi. Ini enggak dikurungi, tiba-tiba di sini kurung. 7 kurangi 2, 5 kurangi min 1, min 8 kurangi 4. Berarti 5 kurangi 1 berarti 5 kurangi min 1 berarti 51, 6, min 8, dikurangi 4 berarti min 12. Oke, seperti itu ya. Analog dengan konsep di atas, di R2 dengan titik awal P1 dan titik terminal P2 adalah tinggal sama seperti tadi ya. Jadi kalau P1 P2 di sini X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Oke. Soal-soal ini dikerjakan, coba dikerjakan ya di apa? Di sini sudah ada penyelesaian, tetapi saya minta saudara untuk memperbaiki semuanya. Ya, untuk memperbaiki semuanya karena di sini kan beberapa ada yang salah. Nah, saya minta saudara menyelesaikan ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nah, ini kan rusak ya saudara. Mohon untuk dilengkapi. Nanti kita bahas minggu depan. Kita bahas minggu depan itu tanggal berapa ya saudara ya? Tanggal 2.
Tanggal 2 saya ada kegiatan, saudara. Minggu depan mungkin asinkron. Ya. Nanti silahkan, di situ sudah penyelesaiannya sudah saya berikan. Silahkan dipelajari sendiri. Nanti ditanyakan ya kalau ada yang tidak sesuai. Atau mungkin kalau ada yang pertanyaan yang penghitungan yang di saya masih salah, nanti tolong dikonfirmasi. Mungkin itu ya minggu depan ya. Jadi minggu depan saya presensi tetapi saudara asinkronus. Materinya saya simpan lagi ini, nanti saya unggah lagi. Tadi sudah saya unggah tetapi ada yang belum saya revisi. Oke, saya presensi terlebih dahulu.